Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan memberikan tindakan asuhan keperawatan kolaboratif, yaitu pemberian injeksi ya. Nah, untuk alat apa saja yang dibutuhkan untuk tindakan injeksi ini? Nah, kita list alat apa saja, yaitu obat sesuai dengan advis dokter tentunya ya. Aplosan jika membutuhkan aplosan terkait dengan obat maka sesuai dengan advis dokter. Kemudian spet yang dibutuhkan ya, kemudian jarum, handscoon, kemudian alkohol swab untuk disinfeksi daerah lokasi injeksi, lalu plester dan kemudian perlan. Nah, ini alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan injeksi ya. Kali ini saya akan melakukan tindakan untuk memberikan injeksi dengan IM ya, intramuskular. Nah, langkah pertama kita komunikasi, jelaskan maksud tindakan kita, tujuannya untuk apa, kemudian minta kerjasama dan persetujuan pasien. Nah, setelah itu baru ke persiapan obat. Langsung saja kita lakukan ke pasien. Selamat pagi Bapak, kembali lagi bertemu dengan saya Dwi Pak, yang dinas pagi ini nanti sampai jam 2. Nah Bapak, saya akan memberikan bantuan untuk memberikan obat kepada Bapak melalui suntikan ya Pak ya. Nah, suntikan nanti akan diberikan di paha Bapak, untuk itu perlu kerjasamanya ya Bapak. Siap Bapak? Setelah berkomunikasi dengan pasien, kita lanjutkan untuk persiapan obat. Langkah pertama cuci tangan, kemudian kita memakai handscoon. Ya, handscoon sudah terpasang, kemudian kita ambil speknya. Kita cek speknya. Ya, setelah itu maka kita cek obatnya untuk kesesuaian dosis dan jenis obat. Kita harus menyesuaikan dengan advis dokter. Jika obatnya perlu diencerkan, maka terlebih dahulu kita encerkan ya. Kita encerkan dengan aqua bides ya. Kita encerkan. Ya. Ya, kita encerkan ya. Kita encerkan terlebih dahulu obatnya. Ya, kita bisa memasukkan 5 cc ya, sesuai dengan takaran pengenceran. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan pada serbuk bagian obatnya. Nah, sampai 5 cc ya, sampai terpenuhi 5 cc ya. Ya. Oke. Lalu kemudian dikocok sampai tercampur. Ini sampai terpenuhi sesuai dengan jumlah pengencerannya, misalkan 5 cc. Nah, oke. Setelah itu kita ambil sejumlah obat yang dibutuhkan untuk disuntikkan. Nah, katakanlah 1 cc ya, maka cukup 1 cc. Iya. Lalu, pastikan ini udaranya kita keluarkan. Kita keluarkan udaranya, kita lebihkan sedikit karena nanti ada yang keluar ya. Iya. Nah, setelah begitu, maka kita ganti jarumnya ya. Nah, kita ganti jarumnya dengan jarum yang baru. Oke. Iya. Nah, setelah itu sudah selesai untuk persiapan obatnya, kemudian langsung kita lakukan injeksi ke pasien ya. Nah, Bapak sudah siap ya Bapak. Sekarang saya akan memasukkan obatnya ya Pak ya, ke bagian paha ya Pak ya. Nah, kita buka dulu ya Pak celananya.
di bagian paha ya Pak. Sebelum untuk dilakukan injeksi, maka kita harus melakukan disinfektan pada area lokasi injeksi dengan alkohol ya. Saya gunakan alkohol swab ya ini. Nah, pada bagian mana sepertiga kita atur sepertiga paha dari atas ya. Nah, kurang lebihnya di bagian mana kita tentukan, kita lihat, kita observasi ada pembengkakan benjolan atau tidak ya. Nah, setelah dipastikan aman, maka langsung saya melakukan disinfektan pada daerah lokasi yang akan diinjeksi. Ya, kali ini kita akan melakukan suntikan dengan IM ya. Nah, setelah itu dipastikan bersih, jika masih kotor maka harus diulangi untuk disinfektannya. Nah, setelah itu ya, ini sudah dipastikan sudah dibersihkan. Nah, maka kita boleh memegang kasa brand atau kasa ya, untuk ngedep nanti pada saat injeksi selesai dilakukan. Nah, setelah itu kita buka, kemudian nah kita mulai memasukkan injeksi sambil komunikasi ke pasien untuk relaksasi. Bapak mohon dibantu untuk nafas panjang ya Pak ya. Ini saya mulai untuk menyuntikkan obatnya. Nah, karena IM maka perhatikan sudut injeksinya yaitu 90 derajat ya. Kita mulai. Iya Bapak, tarik nafas. Nah, kemudian kita lakukan aspirasi apakah ada darah keluar atau tidak. Karena tidak boleh ada darah keluar, dipastikan aman. Kemudian kita masukkan obatnya secara pelan-pelan. Iya. Oke, setelah itu kemudian ya, setelah dipastikan semuanya obat sudah, lalu kita tarik, hati-hati. Kita tarik kemudian kita dep. Ya. Nah, untuk menghindari adanya darah biasanya aman, kalaupun ada juga sedikit. Nah, perlu diperhatikan. Lalu perhatikan untuk keamanan kita. Nah, jangan pernah kita memegang jarumnya ya. Nah, setelah itu baru kita fiksasi pada daerah yang setelah diinjeksi ya. Oke. Kita fiksasi. Bapak, obat sudah masuk. Bagaimana Bapak? Apakah masih merasakan nyeri? Kita evaluasi daerah sekitarnya, ditemukan tiba-tiba bengkak atau tidak ya. Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Obat sudah masuk. Kembali lagi silahkan beristirahat. Nah, demikian teknik pemberian injeksi secara IM ya. Kemudian setelah itu kita bereskan alat, kita lepas handscoon, kita cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasi berkaitan dengan apa, jam, tanggal, kemudian kita memberikan obat apa, dosisnya apa, di mana, respon pasiennya bagaimana. Demikian untuk kali ini, terima kasih.